kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir pertemuan hari ini. Kiranya semua ilmu yang diajarkan dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, adik-adik, kita kan barusan sudah doa nih. Sekarang, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Suster Vita. Nah, kakak kasih waktu 5 detik ya untuk menyiapkan kitab suci. Yuk kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita tepuk Zakheus yuk. Yuk, ayo tepuk Zakheus. Pendek-pendek, lihat Yesus. Lari-lari, panjat pohon, turun deh. Nah, adik-adik udah menyiapkan kitab sucinya. Sekarang kita, kakak suster minta adik-adik buka Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Kakak suster ulangi, Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Kita bacakan bareng-bareng ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan bacaannya. Sekarang kakak suster akan melanjutkannya dengan materi. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat piramida makanan yang biasanya dibuat orang? Nah, fungsi orang membuat piramida makanan itu untuk membantu orang agar tahu jenis makanan yang sehat dan kuat. Gambar piramida itu menunjukkan semua jenis makanan, yakni gandum, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, keju, dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik, apa sih tujuan dari semua makanan itu? Tujuannya untuk menguatkan kita agar kita tetap kuat untuk melanjutkan misi pelayanan kita di dunia. Nah, sesuai tema Injil hari ini, yaitu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, kakak suster mau katakan bahwa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah hari raya yang sangat besar dalam gereja Katolik. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah hari raya di mana kita mengenalnya sebagai makanan rohani kita. Kita menyebutnya sebagai Sakramen Maha Kudus karena Sakramen Maha Kudus adalah pusat seluruh liturgi dan sakramen yang kita rayakan. Di sini, Yesus Kristus memberikan seluruh dirinya untuk kita manusia. Nah, adik-adik, hari ini gereja menyadarkan kita untuk menghayati perayaan Ekaristi.
mengajak kita untuk rajin menyambut tubuh dan darah Kristus yang adalah bekal rohani kita. Adik-adik, dalam perayaan Ekaristi, kita memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan sabdanya, mempersembahkan diri kita untuk menyambut Yesus agar masuk dan tinggal di dalam hati kita. Kita membiarkan Tuhan Yesus hadir selalu di dalam hati kita setiap hari. Nah adik-adik, dari setiap kita yang mau menyambut tubuh dan darah Kristus, kita harus menyambutnya dengan penuh iman, dengan sikap yang hormat, dan selalu memuji dan memuliakan namanya terus setiap hari. Nah adik-adik, kita harus selalu berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita akan pentingnya tubuh dan darah Kristus yang adalah bekal, kekuatan, dan hidup rohani kita. Oke adik-adik, cukup sampai di sini. Kita akan melakukan kreativitas bersama Kak Maria. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Maria. Nah, saatnya kita membuat kreativitas ya. Oh ya, besok kan kita komuni pertama. Nah, hari besok adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Kreativitas kita kali ini adalah membuat piala dan rosti. Oke, kita mulai ya. Kita siapkan. Perlengkapan yang kita siapkan adalah kertas seperti biasa, kertas. Kemudian staples, selotip, bola balik, jangka, kemudian pulpen, ada juga spidol, juga gunting. Kita mulai ya. Oke, pertama-tama kertas ini kita lipat jadi dua. Kertas kuning ini ya, kita lipat jadi dua. Oke. Kita lipat jadi dua, kemudian kita lipat lagi. Kita potong bagian tengahnya. Ini ya, bagian tengahnya. Kita potong bagian tengahnya. Hasilnya seperti ini ya. Nah sekarang kita lipat lagi ini. Kita lipat lagi bagian tengahnya. Kita membuat piala. Kita gambar dulu. Gambar piala. Nah, gambar piala, kemudian gambar piala kita gunting. Kita gunting. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita gunting bagian lipatan yang atas ini. Ini sudah lubang tengah jadinya. Kemudian bagian bawah juga kita gunting dibelah. Nah, udah seperti ini hasilnya. Kemudian kita buat ini bagian pialanya ya. Sekarang kita buat tatakan pialanya. Dari kertas ini kita buat lingkaran memakai jangka. Nah, kalau sudah kita gunting. Kita gunting. Kita gunting dan gunting. Seperti ini ya. Kemudian kita lipat. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita belah bagian sisi, satu sisi aja. Seperti ini. Nah, setelah itu membentuk seperti ini, kita lipat seperti ini. Kita staples. Hasilnya seperti ini.
Kalau sudah, kita gunting bagian, kita lipat ya ini ya. Sudah seperti ini, kita lipat lagi. Kita lipat seperti ini, kita gunting bagian tengahnya juga. Nah, ini akhirnya lubang nih, lubang. Kemudian dari ujung-ujung ini kita kasih selotip. Sedikit saja, supaya bisa menempel di lubang itu. Kita kasih selotip. Kita kasih selotip seperti ini. Ini. Kemudian kita lepas selotipnya. Kemudian kita masukkan di lubang ini. Lubang ini ya. Nah, ini hasilnya. Kita giniin supaya nempel, supaya pialanya ini bisa berdiri. Nah, sekarang yang pialanya udah jadi, kita taruh sini dulu. Kita buat hostinya. Di kertas putih ini, Kak Maria sudah siapin kertas putih. Kita buat lingkaran. Nah, ini kita gunting. Kita gunting. Sebagai hosti, kemudian kita tuliskan ayat emasnya untuk hari ini dari Injil Markus 14 ayat 22. Kita tulis ya. Injil Markus 14 ayat 22 yang bunyinya, ambillah, inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Kemudian kita kasih selotip juga supaya bisa nempel ya. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, Kak Maria juga mengucapkan selamat menyambut komuni pertama untuk adik-adik besok yang ikut komuni pertama. Nah, sekarang kita rapiin. Kita siap untuk doa umat. Kita doa umat. Baik. Sudah siap semuanya? Ambil sikap berdoa ya. Oke. Tangan taruh di dada. Mata dipejamkan. Marilah kita satukan doa-doa kita. Kita panjatkan ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Ya Bapa, doakanlah negara kami yang sedang dilanda COVID. Semoga dengan pertolongan-Mu, Kau dapat pulihkan negara kami seperti sedia kala, dengan sehat sentosa. Kami mohon. Bapak Paus Uskup Romo Biarawan dan Biarawati. Ya Allah, semoga Bapak Uskup Romo Biarawan dan Biarawati
diberikan kesehatan agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga anak sekali diberkati dan diberi kesehatan supaya bisa melayani-Mu dengan baik, kami mohon. Marilah doa-doa yang telah kita sampaikan ke hadapan Allah Tuhan kita satukan, kita lengkapi dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung pertemuan Sakami virtual kita. Nah, kita punya beberapa pengumuman ya Kak ya. Jadi yang pertama, tadi Kak Fio lupa di awal, Kak Fio mengucapkan selamat kepada adik-adik yang hari Minggu ya akan mengikuti komuni pertama, akan menerima komuni pertama. Lalu pengumuman selanjutnya, Kak Fio mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti Sakami virtual ini. Dan juga terima kasih kepada kakak pembina dan tim live streaming kita yang selalu setia dengan kita ya Kak ya. Tepuk tangan dulu dong. Dan selanjutnya pengumuman mengenai kreativitas ya. Nah adik-adik yang sudah membuat kreativitas, jangan lupa untuk memfoto kreativitasnya. Jadi minta tolong mama papanya atau kakaknya untuk memfoto adik-adik beserta dengan kreativitas yang udah adik-adik buat ya Kak ya. Terus ntar dikirim kemana Kak? Ke nomor di bawah ini. Nanti untuk adik-adik yang sudah mengirimkan kreativitas ada hadiah yang seru lah pokoknya ya Kak ya. Makanya jangan lupa untuk dikirim. Nah kita udah selesai nih Kak. Tapi tadi kita kan pembukaan kita ada lagu biar semangat. Jadi penutup kita harus nyanyi lagi.